Setelah sahabat pemberantasan korupsi berjalan dengan pendekatan retributif alias balas dendam sejak era kolonial Belanda, pemerintah berencana mengubahnya menjadi pendekatan rehabilitatif. Meskipun praktiknya rawan penyalahgunaan. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menyampaikan wacana untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan hasil korupsi untuk asset recovery. Disusul Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Yusril Iza Mahendra yang akan menyelaraskan pasal di Undang-Undang Korupsi dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai Januari 2026. KUHP baru ini menurut Yusril lebih mengedepankan penegakan hukum dengan cara keadilan restorasi atau restoratif justice. Penyesuaian aturan tersebut diklaim bertujuan untuk membuat upaya pemberantasan korupsi jadi lebih efektif dengan pengembalian aset negara atau recovery asset akibat korupsi. Padahal, penerapan restoratif justice tanpa ketentuan yang jelas dan penerapan yang akuntabel bisa menjadi celah dan rentan terhadap instrumen transaksional. Bang, ini kita ngomongin ini Bang, sekarang yang kemarin disampaikan oleh Pak Yusril soal restoratif justice. Restoratif justice, mungkin juga restoratif justice untuk kasus narkoba dan juga untuk kasus korupsi. Kira-kira mungkin Abang bisa jelaskan sedikit lah, maksudnya restoratif justice itu kira-kira seperti apa? Ya. Restoratif justice itu titik tekannya adalah pada pemulihan kepada korbannya. Jadi dia adalah upaya untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dari pelaku untuk bertanggung jawab pada korbannya, bukan saja dalam konteks pemenjaraan, pemidanaan. Gitu. Tapi bagaimana kemudian hak-hak korban yang hilang dari peristiwa pidana yang terjadi itu terpulihkan. Gitu. Dalam konteks hukum positif kita, restoratif justice itu dikenal pada pidana anak. Pidana anak, contohnya misalnya gimana Bang kalau pidana anak? Jadi kalau anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, maka dalam tindak pidana tertentu yang kerugiannya itu masih bisa ditolerir, ya, itu tidak perlu ada vonis pemidanaan pada si anak pelaku ini. Misalnya anak kecil mencuri gitu ya? Iya, anak itu mereka yang umurnya di bawah 18 tahun. Ya. Gitu. Jadi kalau anak berantem atau memukul anak lainnya, atau anak siswa membuli anak lainnya, ya. Itu karena ancaman dalam konteks umum, dalam konteks pidananya misalnya tidak tinggi, ya, itu terbuka untuk pada setiap proses perkara itu, baik ketika di penyidikan, di kepolisian, di jaksa maupun di pengadilan, itu untuk dilakukan pendekatan restoratif justice dulu. Jadi secara tidak harus ada pidana penjara bagi tidak perlu ada pidana penjara, karena penjara bukan tempat yang baik buat anak. Gitu. Itu prinsipnya. Gitu. Jadi diselesaikan dalam bahasa umumnya yang lebih mudah kita pahami, perdamaian. 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 Gitu. Di perdamaian itu, jadi apa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu kepada korbannya itu yang harus dipulihkan. Gitu. Bentuk pemulihannya bisa bersifat medis, psikologis, ya, atau kerugian-kerugian lain, harta benda yang kemudian terdampak dari peristiwa pidana tersebut, ya, yang tentu karena dia sebagai misalnya anak pelaku, ya, kan dia masih punya orang tua, ya, tentu orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dari perdamaian disepakati tersebut. Nah, jadi yang kita kenal dalam konteks justice selama ini lebih pada itu. Nah, kalau untuk narkoba bagaimana Bang konteksnya? Narkoba saya rasa bukan soal restoratif justice, ya. Tapi kalau narkotika itu yang harus kita bedakan antara peran, ya, subjek ini sebagai
pemakai atau sebagai pengedar. Nah, Gitu. kan sempat disebut juga oleh bahwa kalau pemakai narkoba ada kemungkinan bisa di restoratif justice dengan rehabilitasi ya itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya sebenarnya bukan restoratif justice, tapi direhabilitasi saja. Ya. Karena memang ada pendekatan yang berkembang di dunia internasional bahwa pengguna narkotika itu bukan pelaku pidana. Mereka adalah korban. Tindak pidana itu yang dilakukan oleh para pengedar. Yang melakukan tindak pidana adalah pengedarnya, bukan pemakainya. Bukan pemakainya, gitu loh. Jadi pemakai itu dikategorikan sebagai korban. Sehingga ada situasi umumnya bahwa korban itu tidak dipidana. Gitu loh. Korban itu direhabilitasi. Nah, tapi dalam praktek penegakan hukum kita ya banyak juga mereka yang kategorinya sebagai pengguna kemudian dipidana. Apalagi bukan hanya di soal pidana saja, tetapi juga mereka menjadi lahan pemasukan dari hubungan transaksional antara penegak hukum dengan para korban, para pengguna ini. Gitu. Ya kan? Kalau nggak mau dilanjutkan dalam proses pidana, ya ada harganya. Ini soalan lagi nih sebenarnya. Ada harganya. Ya termasuk ada harganya untuk direhabilitasi, ada harganya untuk misalnya untuk proses hukumnya jauh lebih ringan segala macam. Nah, itu problem kita. Gitu. Jadi saya sepandangan dan sependapat kalau pengguna narkotika itu tidak dipidana. Jadi prinsipnya Bang setuju dengan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, tidak dipidana istilahnya. Iya, tapi kan yang jadi pertanyaan dalam konteks rehabilitasi itu adalah sejauh mana kemampuan negara melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ini. Gitu loh. Ya. Coba di googling berapa data pengguna narkotika kita. Gitu. Ya. Saya rasa jutaan itu jumlahnya. Ya. Kemudian coba kita cek ya, berapa banyak BNN, Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional di provinsi itu memiliki tempat rehabilitasi. Saya rasa itu bagaikan bumi dan langit. Ya, kemampuannya Gitu. Jadi kesenjangan antara kemampuan negara melakukan rehabilitasi dengan jumlah pengguna narkotika itu, waduh, ya, jauh Bang ya. Jauh banget, gitu loh. Jadi kita bisa katakan mungkin 1/1000, gitu loh. Ya. Jadi gagasannya bagus. Gitu. Ya, tapi realitasnya sulit. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana negara agar punya kemampuan melakukan rehabilitasi, gitu, ya kan? Ya memang selain ada negara, ada juga pihak swasta yang diberikan kewenangan untuk itu menjadi tempat-tempat rehabilitasi. Tapi kan itu berbayar. Itu keluar dana juga dari penggunanya kan? Iya memang itu berbayar, memang itu resmi berbayar, gitu loh. Ya kan? Tapi memang dia punya izin untuk melakukan kegiatan rehabilitasi. Tapi kan secara umum berbayar. Gitu. Kalau para pengguna narkotika yang dari keluarga menengah ke bawah, mana sanggup bayar tempat rehabilitasi berbayar tersebut, gitu. Nah, jadi problemnya menurut saya di situ, ya. Di sisi lain juga tentunya di pertanyaan adalah sejauh mana keseriusan kita untuk memberantas narkotika itu, gitu. Ya. Misalnya kita kan terkait target ada Jenderal Teddy Minahasa. Ya. Teddy Minahasa yang baru mau dilantik jadi Kapolda Jawa Timur, ya kan? Kemudian tertangkap karena terlibat sindikasi narkotika, gitu. Ya. Ini kan artinya soal pengedaran narkotika ini bukan hanya sesuatu hal yang ada di luar dari negara, tapi dia juga ada dalam tubuh negara, gitu loh, ya kan?
Jadi ada virus, ada jamur, ya kan? Ada bakteri yang dalam negara juga menikmati dari peredaran narkotika ini, gitu. Ya. Jadi kita tahu misalnya beberapa narkotika tuh beredar dari negara seberang, gitu loh. Masuk ke sini, ya. Ya ada yang memang lolos, ada yang memang diloloskan, misalnya begitu, gitu loh. Ada kompetisi, ada persaingan antar bandar narkotika, antar bandar ya. Ada yang digerebek, ada yang enggak. Ini barang paling mudah jadi duit. Jadi berarti menurut Abang ini masalah yang lebih serius lagi sebenarnya, ini masalah keseriusan memberantas narkoba ini ya itu. Iya, kita ini kan di negara mayoritas Muslim. Yang itu kan masuk kategori barang haram. Haram. Kita bukan di Meksiko. Gitu. Kita bukan di negara-negara Skandinavia yang atau di negara-negara Amerika yang lainnya gitu, ya kan? Jadi sebenarnya kan menjerat, melokalisir atau meminimalisir ini sebenarnya jauh lebih mudah, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kemudian diperanakan, gitu kan, beranak pinak segala macam, ya kita jadi bingung juga. Sebenarnya apa yang membuat dia kemudian nggak punya pengaruh apapun? Kita bentuk badan khusus untuk itu. Badan Narkotika Nasional, ya kan, sekalipun sudah ada BNN di polisian dari jajaran dari Mabes Polri sampai Polres ada, divisi narkoba juga ada. Narkobanya, ya kan, gitu loh. Ya. Misalnya kita ambillah hal yang menjadi dianggap sebagai pengetahuan umum ya, bahwa peredaran narkotika di Indonesia ini paling besar, misalnya dianggap yang cukup mengkhawatirkan itu di Sumatera Utara. Misalnya, pertanyaannya, pernah nggak itu jadi standar buat keberhasilan jabatan pimpinan polisi di Sumatera Utara? Jauh mana mereka bisa memberantas? Iya, berubah ranking itu, ya, gitu. Jadi kita dari data yang ada kita bisa bikin ranking. Nomor 1 daerah yang paling rawan, gawat, darurat narkotika itu provinsi mana? Pertanyaannya, ada nggak success story dari Kapolda, BNNP-nya yang di situ, gitu, dari Kejari, Kejati, pengadilannya di situ, gitu, dalam menekan peredaran. Kalau terus dan ranking 1 nggak berubah, nah pertanyaannya kenapa nggak berubah? Atau itu nggak pernah jadi target, gitu loh, ya kan? Nggak pernah jadi target, jadi nggak berubah juga nggak apa-apa, gitu. Gimana seandainya Baspin sebagai kepala daerah di daerah-daerah tersebut, gitu loh? Kalau kampanye pasti salah satu alat bahasa janji kampanye itu. Saya akan berantas judi online, saya akan berantas narkotika, ya kan? Di ujung kan dia lihat angkanya berapa, turun emang enggak? Gitu. Kalau tetap lagi naik, jangan-jangan lu juga pakai. Gitu, ya kan? Gitu. Terus kalau kita balik ke aspek lain dari restoratif justice ini, misalnya yang baru juga sempat disinggung Pak Yusril itu adalah ke soal korupsi, bagaimana Pak? Waduh, itu saya paling nggak ketemu tuh ya. Nggak ketemu. Saya mungkin pengetahuan saya sangat rendah di soal itu ya. Maksudnya saya belum ketemu di mana kita bisa menemukan rujukan, bacaan, konvensi, ya, pemikiran yang menggagas restoratif justice bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jadi Abang kan bilang bahwa restoratif justice kan untuk korban. Untuk korban. Jadi terus kalau pelaku korupsi korban atau bagaimana? Nah, itu dia. Jadi kita bingung juga sih. Itu pernah di tahun 2026.
Deputi KPK bidang apa itu yang sosialisasi segala macam itu. Dia bilang bahwa para narapidana, ya mantan narapidana koruptor itu adalah penyintas. Ya, Wah, kita jadi bingung nih. Kalau udah penyintas, korbannya siapa lagi? Ya kan, gitu loh. Kalau dibolak-balik begini kita jadi bingung nih kan, gitu loh. Penyintas tuh maksudnya survivor. Survivor itu sudah dikatakan pada korban. Ya kan, kalau dia mantan narapidana koruptor, kemudian disematkan sebagai penyintas, dia korban, jangan-jangan kita pelakunya. Jangan-jangan kita pelakunya. Ya, kalau kemudian kalau korupsi dengan apa dikatakan restoratif justice, itu kalau yang korupsi Al-Quran itu gimana restoratif justice-nya? Dia harus, kita kan sebagai umat Islam yang seharusnya korbannya kita, gitu. Karena yang dikorupsi dari kitab suci kita, gitu. Terus bentuk restoratif justice seperti apa? Pemulihan kerugian ini seperti apa? Gitu. Kan gini Bang, ini kan karena ada ya katakanlah semacam pandangan bahwa dalam pemberantasan korupsi yang penting itu duitnya kembali. Ya, ini kira-kira bagaimana kalau pandangan Abang? Nggak yang penting sih, bahwa salah satu hal yang penting adalah recovery aset. Ya, recovery aset. Gitu loh. Tapi jauh lebih penting juga penindakannya. Ya. Jauh lebih penting lagi adalah budayanya. Ya, budaya organisasinya. Ya. Kalau di kementerian, ya, di lembaga, itu dari atasnya sudah menunjukkan watak sebagai koruptor, ya kan? Jadi bawah juga ngikutin aja, gitu loh. Tapi kalau di kementerian lembaga, pimpinannya menunjukkan karakter, ya, menunjukkan apa namanya kebiasaan tradisi yang anti korupsi, bawah juga ngikut. Berarti tidak bisa Bang diterapkan menurut Abang yang restoratif justice untuk pelaku korupsi ini. Ya, saya belum paham itu. Tadi saya mungkin masih banyak kurang belajarnya. Kurang tahu di mana kita bisa mendapatkan rujukan itu, baik dari konvensi, dari teori, ya, dari pengembangan yang ada tuh saya belum dapat tuh. Mungkin kita harus belajar banyak lagi lah. Ya. Tapi sejauh ini katakanlah dari tren hukum di negara-negara lain atau di dunia internasional gitu kan, itu pelaku korupsi itu korban atau di penjara? Penjara, bukan korban. Bukan korban. Pelaku. Iya. Dipidana dia. Yang dirugikan tuh bukan 1-2, kolektif negara. Gitu. Ya. Kalau hanya dibayangkan bahwa orang korupsi itu merugikan negara, itu baru soal yang bersifat markup mungkin. Tapi bagaimana sifatnya gratifikasi? Yang gratifikasi. Iya, nggak ada uang negara yang hilang. Iya. Kan nggak ada uang negara yang hilang. Basmin menteri, saya butuh dapat izin pertambangan. Terus Abang ngasih duit ke saya. Ngasih uang ke Basmin, ya kan? Kan tidak ada nggak uang negara yang hilang. Tidak mengambil uang negara. Nggak ada uang negara, ya kan? Karena ngasih uang itu saya dapat izin pertambangan, ya kan? Itu kan nggak ada uang negara yang hilang. Terus suruh ngaku, mana ada yang ngaku terima gratifikasi, nggak ada. Gitu. Nah, tapi saya mau bilangnya yang tadi saya sampaikan di awal sebelumnya. Setiap tahunnya ya, KPK itu selalu buat indeks anti korupsi. Indeks anti korupsi dibuat KPK itu bukan hanya indeks anti korupsi secara nasional, tetapi juga secara menyeluruh dalam arti kata kementerian lembaga. Ya. Jadi kementerian lembaga itu disurvei semua sama KPK. Jadi indeks anti korupsinya berapa di masing-masing kementerian lembaga itu. Gitu. Jadi ada kalanya indeks anti korupsi di kementerian lembaga itu jauh lebih tinggi dibanding indeks anti korupsi di tingkat nasional.
Kalau lebih tinggi maksudnya lebih buruk atau lebih baik? Lebih baik, Lebih ada baik. anti korupsi. Ah, Anti korupsi lebih baik. Misalnya ketika saya di LPSK, indeks anti korupsi LPSK itu 8, sekian. hmm. Indeks anti korupsi di nasional itu 7, misalnya begitu. Ya, berarti Artinya lebih baik kan? Lebih baik. Ah. Nah, Di atas rata-rata di atas indeks rata-rata korupsi nasional. nasional itu anti ya, anti korupsi nasional. Gitu. Nah, pertanyaannya yang lebih baik itu dapat reward nggak? Gitu. Yang lebih buruk dapat punishment nggak? Ya kan? Nah, itu juga sebenarnya bisa dikembangkan, bisa jadi pelajaran. Kenapa yang indeks anti korupsinya ini bisa lebih baik? Kenapa? Ada apa dalam lembaga ini bisa dikembangkan, dijadikan model untuk ditularkan pada lembaga lainnya? Gitu. Di sisi lain juga seperti saya bilang, harusnya dapat reward dong. Misalnya kalau yang indeks anti korupsi tinggi, ya kan, anggaran ditambah. Bang, Gitu loh. bagaimana? Artinya kenapa anggaran ditambah? Berarti anggaran yang digunakan oleh kementerian lembaga yang ini anti korupsi tinggi itu lebih banyak bermanfaat buat masyarakat, buat tujuan programnya dibanding memperkaya pejabatnya. Gitu loh. Ya kan? Harusnya jadi reward seperti itu. Itu juga kan dipikirkan, nggak dipertimbangkan. Gitu loh. Jadi cuma kita dapat piagam, dapat penghargaan, plakat doang, nggak berdampak apapun. Gitu. Bang, bagaimana pendapat Abang bahwa soal pengusutan anti korupsi? Dulu kan juga sempat muncul itu wacana dari Jaksa Agung gitu kan, bahwa soal ketika korupsi nilainya terlalu kecil, ketika diproses hukum sampai ke kejaksaan pengadilan, biayanya lebih melampaui dari nominal yang dikorupsi itu sendiri ya gitu karena biayanya. Iya. Jadi ada Di soal itu nggak salah kritiknya. Ya. Kalau kita merujuk misalnya di Polri, itu sudah ada anggaran berdasarkan klasifikasi kasus. Kasus ringan berapa juta, kasus yang sedang berapa juta, kasus yang berat sulit berapa juta, ya kan? Gitu loh. Itu bisa dibuat seperti itu. Gitu. Bahwa proses hukum itu bisa jadi lebih mahal, ya, dibanding kerugiannya, ya itu memang fakta juga, gitu ya. Ya nggak terhindarkan. Ya tetapi tinggal ini aja lah. Kalau itu memang jadi problem, didiskusikan aja bersama antara orang-orang yang ahli di bidang itu, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan para APH, gitu, untuk merumuskan ukuran biaya tadi, gitu, KPK ya. Jadi aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan, ya, tinggal dengan beserta Bappenas dan Kementerian Keuangan merumuskan saja biaya kasus yang ringan itu berapa nominalnya, kasus yang sedang berapa, berat berapa, gitu loh, ya kan? Ya kalau untuk KPK pasti jumlah biayanya jauh lebih besar. Kenapa? KPK nggak ada perwakilan. Kalau kejaksaan ada Kejari di tingkat kabupaten kota, gitu ya, gitu. Ada Kejati di tingkat provinsi, gitu. Ya paling lengkap tentu polisi, sampai tingkat kecamatan ada polsek, ya kan. Tapi kalau KPK cuma ada di pusat, ya tentu bengkak biayanya, nggak ada perwakilan, gitu. Ya kemudian kritik bahwa biayanya jauh lebih besar, ya tentu nggak terhindarkan, gitu. Tapi memang kita butuh berita baik. Jadi penindakan itu dilakukan oleh polisi, jaksa, KPK, bahwa ada yang ditindak karena korupsi, itu berita baik. Berita baiknya apa? Bahwa ada penindakan. Karena di depan mata kita tahu peristiwa korupsi itu ada, suap penyuap itu ada, gratifikasi itu ada, markup itu ada. Tapi pertanyaan kita kok nggak ditindak ya? Itu malah Kita jadi pengetahuan bersama bahwa peristiwa itu ada, gitu, di jalanan, di wilayah swasta, di wilayah
kita mau lamar kerja jadi PNS, menjadi apa segala macam, itu ada. Mau jadi tamtama, ada. Itu kan sesuatu hal yang pengetahuan umum bahwa lakon itu ada, gitu. Tapi kalau pindahkan Jakarta kita masih bertanya-tanya, ngapain aja itu sih? Ya kan KPK, jaksa polisi itu. Jadi istilahnya ini membentuk budaya juga ya ini istilahnya untuk mengengah supaya tidak terbentuk budaya korupsi ya istilahnya tadi. Iya, dan budaya itu paling besar kontribusinya itu ditunjukkan oleh pimpinannya. Gitu. Ya, oleh pimpinannya. Ya. Walaupun negara beda sama rumah tangga, tetapi kalau kita melihat di contoh yang kecil di rumah tangga, anak itu yang dicontoh ya orang tuanya. Bang, kalau Gitu. katakanlah melihat prestasi penegakan anti korupsi kita selama 2004 ini kira-kira bagaimana, Bang? Ya saya rasa kadang kita juga merasa aneh ya. Kenapa rasanya kok Kejaksaan Agung lebih menonjol dibanding KPK? Gitu ya. Ya sepanjang 5 tahun terakhir ini mungkin kita bisa melihat itu gitu. Ya. Terlepas di Kejaksaan Agung jarang ada anggota DPR, menteri yang bakal kayaknya nggak ada ya, yang diproses secara hukum dalam konteks kasus korupsi. Tapi dalam konteks jumlah tersangkanya, kerugian negaranya segala macam yang kemudian juga dikembalikan mungkin banyak Kejaksaan Agung dibanding KPK. Gitu. Ya. Gitu. Nah, terus kira-kira Bang nanti katakanlah progres progres penegakan anti korupsi di Indonesia ini semakin kesini itu semakin baik atau masih stagnan atau bagaimana, Bang? Wah, saya nggak bisa. Saya aja nggak bisa yakin. Saya nggak bisa yakin diri saya. Bagaimana prospeknya soal itu? Karena gini aja lah, yang sederhana. Yang paling gampang untuk kita mengukur komitmen orang itu adalah kesatuan antara ucapan dan tindakan. Ya. Jadi kalau ini hati kita nggak tahu nih. Yang paling gampang itu adalah menemukan persesuaian itu antara ucapan dan tindakan. Gitu loh. Kalau kemarin ngomong berantas korupsi, saya akan hukum, pecat, silakan pidanakan baru koruptor. Kemudian besok yang ngomong, saya akan maafkan, repot juga kita. Siapa tuh Bang yang bilang maafkan itu? Jadi kita nih, ya memang agak sulit untuk berpegang pada nilai, gitu kan? Kalau kita mau berpegang pada nilai, nilainya harus sama dong, gitu ya. Jadi kita sama-sama memahami hal sama bahwa ini warnanya putih. Kalau kopi warnanya hitam, susu putih, gitu, warna coklat, gitu kan? Tapi kita bilang susu putih, kopi hitam, gitu. Itu udah jelas, gitu. Jangan kita balik, nanti kita bilang kopinya putih, susunya hitam. Jadi kita bingung kan, gitu. Jadi cukup mudah itu saja untuk mengukurnya. Ada nggak persesuaian antara ucapan dan tindakan, gitu, ya. Dan lain, kalau orang sudah terindikasi jelas terlibat perkara korupsi, ya kan? Pertanyaannya kok masih ke jabatan? Udah nggak ada lagi lain, masih ada Eko, masih ada Baspin. Masih ini konteks pejabat publik Bang ya. Iya. Pejabat publik sudah terlibat. Kita nggak punya orang yang kompeten. Ya kita kesulitan mencari orang yang berkompeten lagi berintegritas. Kayaknya sulit, kayak memang sesulit itu kah? Ya kan? Berkompetennya kita dapat nih. Pas cek integritas cacat.
tapi kok masih dipilih, kok masih dijadikan pejabat, kan? Gitu loh. Terus kita ngomong, kita anti korupsi, situ anak buahnya, kan jadi sulit kita mempercayai jadi kan. Kira-kira Gitu loh. gimana Bang nanti prospek 2025-nya nih kira-kira lah penegakan hukum di Indonesia ini kalau kita ngomongnya. Ya korupsi dan yang lainnya lah. Ya. Ya kita belum pernah menemukan agenda yang utuh. Ya. Agenda yang utuh, misalnya kalau dalam bahasa umum itu buku putih. Istilahnya penegakan hukum ke depannya mau apa gitu. Iya, jadi Fokus kemana gitu. Belum. outcome, output, ya kan. Kemudian juknisnya itu seperti apa, itu kita belum pernah baca, belum pernah lihat, belum pernah menemukan. Gitu, ya kan. Jadi pembacaan problemnya seperti apa, solusinya apa. Ya. Jadi kalau kita ngomong prospeknya 2025 mau positif mau negatif, susah juga kita. Karena nggak ada alat ukurnya. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang, itu tuh jawaban saya remang-remang. Gitu. Kita nggak bisa menerka di depan 2025 apa, ya. Bukan karena gelap gulitanya malam, bukan. Tapi karena kabut. Karena kabut asap yang membuat kita kehilangan pandangan, gitu. Ya. Jadi bukan soal kita nggak bisa melihat karena gelapnya malam, karena kabut asapnya itu. Gitu. Tapi kalau menurut abang ya, korupsi pejabat publik itu seharusnya katakanlah meski jumlahnya kecil lah ya, itu dikategorikan sebagai pidana ringan, pidana berat, atau pidana sedang. Kalau dia masuk korupsi, nggak ada yang kecil. Ada yang kecil. Nggak ada yang kecil. Karena gini, kalau kita pakai rujukan BPK, BPKP aja ya. Gitu. Temuan di BPK, BPKP itu tidak selalu pidana. Tidak selalu pidana. Tidak pidana ya. Di tingkat pemeriksaan, temuan-temuan itu, ya kan, itu ada levelnya cuma teguran. Karena Ya. kelalaian misalnya. Bukan, karena misalnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak Jadi tertib administrasi. sebagaimana rencana. Ya kan? Gitu loh. Atau kemudian di level keduanya hanya perintah pengembalian. Bahwa kerugiannya ada, ya kan, kerugiannya ada, kata BPK, BPKP cukup dikembalikan. Karena tidak dilihat ada unsur pidananya. Ya, gitu. Ya. Maksudnya tidak serta-merta langsung dipidanakan. Ya. Baru yang berat, BPK, BPKP merekomendasikan pidana. Mereka sampaikan laporan itu sampaikan ke penyidik, ke KPK atau kejaksaan atau kepolisian, gitu. Maksud saya, tadi saya bilang, nggak ada kecil. Nggak ada yang kecil. Karena kecil itu sebenarnya masih ada wilayah untuk apa namanya, memulihkan kerugiannya, gitu. Masih ada teguran tadi, masih ada pengembalian. Tapi kalau udah besar, ya kan, udah nggak ada lagi. Itu cuma salah satu contoh. Walaupun tidak semuanya kan lewat BPK, BPKP, ya kan. Tapi cuma maksud saya contoh saja bagaimana sebenarnya dalam proses penegakan hukum juga. Kalau kita ngomong korupsi, udah nggak ada yang kecil. Gitu. Kasus korupsi itu udah pasti bisa besar semua. Gitu. Ya. Kalau pun yang nampak kecil, itu nampak seperti puncak gunung es. Gitu. Ya. Kita misalnya ada pejabat tinggi negara, ya kan, terbukti terima suap 250 juta. Ya. Yang kita lihat suapnya 250 juta. Itu yang nampak. Ya kan? Itu dari si A. Gitu. Yang nggak terungkap, Masih banyak yang lagi. dari si B, C, D sampai Q, Z. Ya kan? Berapa banyak? Ya kan? Dari berapa kasus? Dari berapa urusan? Gitu. Berarti abang, kalau saya boleh simpulkan bang, apakah tidak setuju kalau fokus penegakan korupsi adalah pengembalian dana? Iya. Tetap harus dipenjara bang? Tetap harus penjara. Harus penjara. Dalam prakteknya,
ini juga yang mungkin orang nggak tahu, walaupun tidak semua. Dalam prakteknya, tidak semua koruptor juga kaya raya. Maksud saya, uang mereka itu udah disita, harta kekayaan mereka udah disita. Ya. Ini tidak dalam rangka bela koruptor. Ya. Ini coba saya ngasih tahu bagaimana tidak semua koruptor tuh kaya raya. Harta-harta mereka yang teridentifikasi, ya, yang tunai, yang tanah, bangunan, segala macam kendaraan, sita. Ya kan? Rekeningnya dan keluarganya disita, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya. Ya. Mereka masih ngeluarin uang untuk biaya pengacara. Gitu. Ada, saya dengar sekjen kementerian yang jadi tersangka, terdakwa, itu istrinya, istri sang sekjen kementerian ini, hidup dari belas kasihan anak-anak buah para sekjen ini. Gitu. Maksud saya, sekalipun nama recovery aset itu suatu hal yang penting, Ya. ya. Tapi prakteknya juga ada para koruptor itu yang sudah bisa-bisaan, walaupun tidak semua, Ya. tapi ada yang udah bisa-bisa. Artinya bahwa kalau kita peres nggak netes, gitu, ada yang begitu, gitu loh. Ya. Namun satu kan kita punya soal kepentingan di tadi satu soal recovery aset. Ya. Tapi juga yang lain adalah recovery aset dan restoratif justice tadi itu Bang. recovery justice. Saya nggak tahu tuh, saya belum temu tuh bacaan. Tapi satu lagi menurut saya adalah soal efek jerah. Efek jerah. Efek jerah. Mungkin dalam 10 tahun terakhir efek jerah itu sudah nggak ngefek. Kok nggak sih efek jerah nggak jadi nggak ngefek gimana? Bagaimana mau ngefek kalau pidana korupsi misalnya lebih rendah dibanding maling ayam? Dibanding Maling ayam. maling ayam. Orang dipidana korupsi tapi pidananya cuma di bawah 5 tahun. 5 tahun. Maling ayam berapa tahun? Maling ayam? Sama, lebih parah kan. Orang nabrak, ya, laka lantas mengakibatkan kematian, bisa 3 tahun. Ya. Itu sama hukuman yang koruptor juga. Jadi nabrak nggak sengaja, masalah nabrak sengaja, pembunuhan namanya harus sengaja kan. Gitu. Nabrak nggak sengaja aja bisa 3 tahun. 3 tahun. Bisa 3 Terus tahun. ini korupsi berapa? Korupsi berapa miliar, 3 tahun juga. 3 tahun juga. Gitu. Kayak sebanding gitu ya. Ya, jadi vonis pidana itu kan salah satu pesannya adalah untuk sebagai efek jerah, gitu loh. Ya, sebagai pesan itu efek jerah. Tapi kalau dia tidak bisa menjadi hantu buat orang yang punya potensi korupsi, ya kan? Kalau semua orang punya potensi korupsi, kemudian dia bisa berhitung. Kalau cuma 3 tahun, gua dengan tabungan sini, uang gua simpen sana, sembunyi di sini, sana, gua keluar juga masih kaya. Berarti menurut Abang harus diperberat Bang hukuman pelaku korupsi ini. Ya kalau bunyi pasalnya sudah berat. Udah, misalnya berat. Tapi putusannya itu. Putusan. Kekuasaan kehakiman. Ya kan? Jadi bunyi pasal sih udah berat. Ya kan? Tapi kekuasaan kehakiman bisa vonis maunya. Ya kan? Kita nggak tahu vonisnya itu karena apa tuh. Ya kan? Karena kasihan, apa karena transaksional atau seperti apa tuh kita nggak tahu. Tapi trennya kenapa vonis hukumannya Trennya cenderung ringan. cenderung sekarang. ringan, gitu. Dan ini yang bikin nggak kapok berarti. Bikin nggak kapok. Bikin nggak kapok lah. Ya tadi saya bilang, gitu loh. Ya kita sudah bisa orang kan makin hari makin pinter. Ya, bagaimana agar harta kekayaannya itu tidak teridentifikasi. Gitu. Ya. Jadi kesulitan mereka yang punya uang banyak itu kalau jadi pejabat adalah bagaimana memangkas ya, laporan LHKPN-nya. Gitu. Ya. Dia punya 10, tapi normalnya itu 3. Bagaimana supaya 3? Gitu. Kalau 10 disebutkan, waduh gede banget dong gue. Gitu. Sementara profilnya seharusnya nggak 10 gitu loh dari profilnya. Kecuali Baspin pengusaha gitu kan, punya pabrik, punya usaha sawit, punya pertambangan di mana-mana, ya kan, punya uang 10 triliun, ya wajar aja gitu orang kan. Itu ini pengusaha bukan, gitu loh. Ya kan, pekerjaannya nggak jelas, gajian nggak ada, tapi punya uang 10 triliun misalnya kan, gitu.
Kalau gitu Bang, ini terakhir untuk pernah 2025 katakanlah Abang cenderung optimis atau pesimis terhadap penegakan hukum anti korupsi? Ya saya cenderung ini aja, cenderung pada posisi yang semu, pada posisi yang pasif. Bahwa kita punya harapan negara ini bergerak lebih baik, iya. Ya. Semuanya sangat ditentukan oleh goodwill dan kemauan dari para penguasanya. Apakah mau memberantas? Mau memberantas sungguhan atau mau berantas seolah-olah, ya kan? Atau mau berantas pura-pura, ya kita hanya bisa nerima dan memviralkan, membuat kebisikan di media sosial, gitu ya. Cara protesnya begitu Bang ya, gitu. Protes kita ya. Ya iya, ada yang nyata yang kita ketahui terlibat pada kasus apa BTS, ya kan? Itu nggak ada tuh, nggak nyampe tuh. Ada yang terlibat masalah soal ekspor impor, nggak nyampe tuh, itu pada jadi pejabat tuh. Ya kan? Gitu. Jadi selama hal-hal tersebut masih dimaklumin, masih mendapatkan apa namanya karpet merah orang-orang yang mungkin punya kompetensi tapi tidak punya integritas, masih dapat karpet merah. Ya kita mau bangun harapan apa? Kita mau bangun harapan apa? Itu aja. Oke Bang.